Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkesempatan kembali untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu 6 November 2022 dengan tema renungan otoritas yang dipertanyakan. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dari lagu Perubahan Besar yang mengawali saat teduh kita pagi hari ini. Mari kita pujikan bersama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu dan Saudara, bila kita membaca Injil, selain kelompok Farisi, kita juga bertemu dengan kelompok Saduki. Nama Saduki diduga berasal dari nama Sadok, anak Harun yang mendukung Daud. Dapat kita baca pada 2 Samuel 15 ayat 24. Dan menjadi kepala para imam pada masa pemerintahan Salomo. Keturunan Sadok memiliki kedudukan penting di bait suci setelah pembuangan di Babel. Dapat kita baca dalam 1 Tawarikh 24 ayat 1 sampai dengan 5, kemudian dalam Yehezkiel 44 ayat 15. Jadi kelompok Saduki ini cukup berpengaruh di kehidupan politik dan agama. Salah satu ciri pemikiran Saduki adalah tidak percaya akan kebangkitan. Dapat kita baca pada Lukas 20 ayat 27. Hal ini dikarenakan mereka lebih mengutamakan kitab Musa yang sangat minim berbicara tentang kebangkitan. Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 38 nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Itu merupakan dasar perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami bersyukur untuk pagi hari ini.
Berterima kasih untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi hikmat pada setiap kami, agar kami dapat memahaminya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 38. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Pertanyaan yang diajukan orang Saduki berakar pada hukum Levirat yang terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 5. Tujuan dari pernikahan Levirat ini adalah untuk mempertahankan nama almarhum melalui keturunan. Ketika anak sulung dilahirkan dari perkawinan Levirat, maka anak tersebut dianggap sebagai anak dari saudaranya yang sudah meninggal itu. Namun dalam kasus yang diajukan orang Saduki kepada Kristus, pernikahan Levirat ini tidak membuahkan hasil. Kemudian orang Saduki menghubungkan hal ini dengan konsep kebangkitan orang mati yang tidak mereka percayai. Seandainya ada kebangkitan, maka pernikahan Levirat ini akan menjadi kacau. Padahal dalam kitab Musa, pengajaran tentang pernikahan Levirat jauh lebih jelas dibandingkan pengajaran tentang kebangkitan. Bapak, Ibu, dan Saudara, merespons pertanyaan ini, Kristus menegaskan bahwa kehidupan setelah kebangkitan berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Sebagaimana pemahaman umum pada waktu itu, ikatan pernikahan termasuk hukum Levirat tidak berlaku lagi, sebab mereka yang sudah bangkit tidak akan mati lagi, sehingga tidak perlu memperjuangkan garis keturunan. Dengan jawaban ini sebenarnya Kristus mengajarkan bahwa hukum Levirat tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyangkal adanya kebangkitan. Dan selanjutnya Kristus menegaskan bahwa kebangkitan itu memang ada dengan menyatakan bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Hal ini diajarkan dalam Taurat, misalnya dalam Keluaran 3 ayat 6.
Allah bukan hanya menjadi Allah Abraham, Ishak, dan Yakub selagi mereka hidup. Meski Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati, tetapi hubungan dengan Allah tidak putus hanya karena kematian. Nama mereka tetap disebut, yang menandakan bahwa bagi Allah mereka tidak mati, tetapi tetap hidup. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Orang Saduki mempertanyakan otoritas firman Allah karena pengajaran firman Allah tidak masuk di dalam logika mereka. Apakah kita bersikap seperti orang Saduki pada waktu kita tidak mengerti firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada waktu kami tidak mengerti tentang firman-Mu dan tidak mengerti tentang kehendak-Mu, tolong setiap kami Tuhan untuk tetap rendah hati, tetap mempercayai firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap yakin bahwa Tuhan tetap menolong dan memberi hikmat setiap kami ketika kami mengalami suatu kesulitan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan belajar. Kita akan belajar terus-menerus di dalam hidup kita hari lepas hari untuk menaklukkan pikiran kita di hadapan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.